Terima kasih Mbak Sherly atas waktunya. Pertama, yang saya hormati Bapak Hari dan Bapak Bambang, beserta tim dari Pesona Edu, Bapak Ibu Guru dan Bapak Ibu pemerhati pendidikan yang hadir di ruang virtual ini. Saya ucapkan selamat sore. Semoga Bapak Ibu semua dalam keadaan yang gembira, tidak stres karena pandemi, sehat dan tetap semangat. Pertama, tentu saya mengucapkan terima kasih kepada Pesona Edu, Pak Hari, Pak Bambang, beserta tim, yang memberikan kesempatan kepada saya untuk berbagi pengalaman mengajar dengan menggunakan buku digital dan buku dan aplikasi Pesona Edu E-Class. Yang menurut saya ini adalah produk yang luar biasa, yang mempunyai fleksibilitas yang tinggi, sehingga Bapak Ibu Guru nanti kalau menggunakan dapat berkreativitas secara lebih leluasa. Kesempatan ini diberikan kepada saya, tentu bukan karena saya orang yang hebat, begitu ya. Nah, ini mungkin lebih pada karena saya mulai semakin meninggalkan dunia hitam. Jadi rambut saya sudah mulai putih, hampir semua barangkali. Nah, saya termasuk generasi yang jadul. Namun demikian, semoga hal ini dapat memberikan motivasi kepada Bapak Ibu Guru semua, khususnya yang muda-muda, untuk tidak takut menggunakan teknologi dalam pembelajaran. Jadi ini memang sengaja barangkali, meskipun saya nanti bahasa Jawanya grodal-gradul gitu ya, memakai teknologi kelas dunia gitu, maka saya yakin Bapak Ibu yang muda-muda pasti lebih jago dari saya. Nah, ini hanya soal keberanian. Yang berikutnya, terima kasih kepada Bapak Ibu yang hadir mengikuti acara ini. Dan sekaligus saya mohon maaf jika acaranya harus ditunda sampai 2 minggu. Karena kondisi kesehatan saya pada waktu itu memang tidak memungkinkan untuk saya bisa ngobrol bersama Bapak Ibu semua di ruang virtual seperti ini. Sungguh saya sangat senang dengan kehadiran dan semangat Bapak Ibu semuanya. Semoga acara ini bermanfaat dan menggerakkan Bapak Ibu dalam melayani dan menjangkau para siswa di tengah pandemi COVID-19 ini. Nah, tadi sudah dijelaskan oleh Mbak Sherly, pada hari ini saya akan mendemonstrasikan mengajar dengan menggunakan buku digital Pesona Edu dan aplikasi Pesona Edu E-Class. Nah, saya akan ditemani oleh siswa-siswa yang luar biasa. Nah, mungkin akan saya panggil Pak Nango, bisa menunjukkan wajahnya dan memberi sambutan kepada Bapak Ibu semuanya. Pak Nango, apakah sudah hadir? Silahkan dihidupkan, Pak. Tidak bisa. Bisa, Pak. Ya. Nah, siswa yang kedua ini namanya Mira. Nama aslinya sebetulnya Paulina. Ya. Nah, Paulina bisa menunjukkan, kameranya bisa dihidupkan. Ya. Silahkan disapa Bapak Ibu Guru yang hadir. Selamat siang semuanya. Ya, terima kasih Paulina. Yang berikutnya Sylvia Pasifika Trina Awati. Silakan Sylvia, tunjukkan wajahnya. Selamat siang semuanya. Nah, kemudian yang siswa yang keempat itu Mas Renaldo. Mas Renaldo, apakah bisa menunjukkan wajahnya? Selamat siang semuanya. Selamat siang Pak Santo. Ya. Dan yang terakhir adalah Mbak Sherly. Mbak Sherly, silahkan.
Selamat siang. Ya. Baik, terima kasih Bapak Ibu guru semuanya dan Bapak Ibu guru mungkin yang konsen terhadap pendidikan yang hadir pada sore hari ini. Akan saya jelaskan proses pembelajaran kali ini. Pertama nanti saya akan menjelaskan skenario pembelajaran, ya skenarionya seperti apa. Kemudian yang kedua, saya akan menjelaskan konsep matematika yang terkait dengan tujuan pembelajaran hari ini. Jadi memang matematika itu tidak bisa dipisahkan materi yang sudah diajarkan dengan materi yang berikutnya. Saling berkesinambungan. Kemudian akan ada seksi learning aktivitas, jadi para siswa yang 5 orang itu, yang tadi saya sebutkan, itu akan melakukan aktivitas menggunakan Persona Edu-E-Class. Saya akan memberikan beberapa soal dengan banyak variasi. Nah, nanti Bapak Ibu juga bisa melihat, ya. Nah, sementara 5 siswa itu mengerjakan latihan, maka Bapak Ibu guru biasanya memberi soal kepada siswa-siswanya. Nah, ini supaya juga sekali-sekali menjawab soal gitu ya. Saya akan memberikan soal 2 soal, pertama 2 soal. Bapak Ibu nanti melihat di layar. Nah, kemudian nanti menjawabnya melalui Google Form. Linknya nanti akan saya tayangkan. Ya, Bapak Ibu ya. Nah, itu saya membuatkan soalnya, nanti Pak Hari dan Pak Bambang yang memberikan hadiahnya. Yang mendapat hadiah adalah yang menjawab benar dan paling cepat. Nah, karena ini Bapak Ibu guru, karena saya memberikan soal ya sama, ini soal-soal SMP, tentu Bapak Ibu guru terutama yang mengajar matematika pasti menjawabnya tidak sampai 1 menit, gitu ya. Nah, mohon maaf untuk Bapak Ibu yang bukan mengajar matematika, besar kemungkinan juga bisa menjawab, karena ini soal-soal SMP ya. Toh ini Persona Edu-E-Class ini memang tidak hanya untuk guru matematika. Semua guru bisa menggunakan. Maka saya katakan di awal tadi memiliki fleksibilitas yang sangat tinggi gitu ya. Nah, lalu yang berikutnya setelah para siswa melakukan kegiatan pribadi, mengerjakan latihan mandiri, mereka akan mengerjakan aktivitas kelas. Ya, aktivitas kelas itu nanti akan saya bagi menjadi 2 kelompok. Kelompok yang pertama itu Pak Nango, Mira, dan Sylvia. Kemudian kelompok 2 itu Mas Rinaldo dan Mbak Sherly. Ya. Kemudian selama para siswa itu mengerjakan aktivitas kelas, berdiskusi, dan ini merupakan tujuan akhir pembelajaran hari ini. Bapak Ibu, saya berikan soal yang lebih menantang. Nah, ini hadiahnya paling besar saya kira ya. Nanti ada 1 soal yang akan saya berikan kepada Bapak Ibu semuanya. Nah, dan terakhir saya akan adakan pembahasan aktivitas kelas dan juga melihat report daripada siswa-siswa yang tadi mengerjakan latihan secara mandiri. Nah, baik Bapak Ibu, akan saya mulai. Mbak Sherly, saya izin share screen. Sudah bisa share screen, Pak? Ya, baik. Nah, saya akan mulai dengan ini penampakan dari Persona Edu-E-Class ya. Nah, saya mulai dari di sini ada fitur-fitur ya, saya menggunakan tidak semua saya gunakan. Nah, yang pertama saya akan menggunakan kolaboratif Canvas ya, di sini ya. Nah, ini saya belum submit.
Ya, baik. Nah, sekarang mungkin saya tayangkan di layar. Sylvia, apakah melihat? Melihat, Pak. Nah, ini gambar peta apa? Menurut Peta Sylvia? Indonesia. Peta Indonesia. Nah, di sana terlihat tanda merah-merah dari kiri sampai dari Sabang sampai Merauke ya, itu ada semua. Dan yang paling besar-besar itu ada di Pulau Jawa. Itu menunjukkan apa? Kasus COVID, Pak. Kasus COVID ya. Kasus COVID-nya bagaimana? Kalau berdasarkan tabel yang di sampingnya, itu yang merah-merah menunjukkan kasus yang meninggal, Pak. Ya, baik. Jadi ini adalah peta penyebaran virus COVID-19 ya. Nah ini, besarnya lingkaran ini menunjukkan banyaknya orang yang terjangkit virus, baik yang terjangkit positif atau yang meninggal atau yang sembuh gitu ya. Nah di sini sebelah kanan ini ada grafiknya, ini data-datanya. Jawa Timur paling banyak, DKI, kemudian Sulawesi Selatan, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Kalimantan Selatan. Nah, kita hari ini tidak akan membahas angka-angka itu, ya, tetapi kita akan membantu, ya, korban atau membantu rumah sakit bagaimana bisa mengatasi COVID-19 ini dengan cepat. Nah, sekolah memutuskan untuk menggalang dana. Nah, dana itu akan melalui kelas-kelas, ya. Jadi kelas-kelas akan mencari uang. Nah, boleh dengan cara apa saja? Boleh dengan cara apa saja? Syaratnya tidak boleh minta orang tua. Nah, maka kelas 71 ya, kelas 71 sekretaris kelasnya mengusulkan ingin jualan. Nah, kebetulan pada sore hari ini kita belajar matematika tentang untung dan rugi. Nah, saya kira itu sangat dekat. Nah, bagaimana matematika, konsep-konsep matematika itu bisa digunakan untuk memecahkan persoalan kehidupan sehari-hari. Nah, jadi topik kita hari ini adalah membantu COVID-19. Nah, ini peta konsepnya, ya. Peta konsepnya ini adalah konsep-konsep yang kiranya nanti kita pakai untuk menyelesaikan persoalan kelas 71 yang hendak jualan, dan tentu ada target yang harus dikumpulkan. Sekolah meminta setiap kelas minimal harus bisa mengumpulkan uang 2,5 juta. Nah, ini penjumlahan dan pengurangan bilangan desimal. Ya, ini saya kira ini adalah materi yang sudah diajarkan di SD, tetapi kita mesti harus memperhatikan teman-teman kita tidak semuanya itu hebat di dalam bidang matematika. Mungkin barangkali lupa, maka perlu diingatkan ya. Kemudian penganggaran, bagaimana merencanakan mau jualan itu mau bikin apa gitu ya. Tentu ada bahan bakunya. Bahan bakunya itu terdiri dari apa saja, harganya berapa, lalu komposisinya seperti apa. Dan itu tentu juga harus kita pelajari. Nah, lalu konsep untung rugi, penetapan harga, akhirnya ya penetapan harga itu fungsinya agar supaya kita sesuai target harganya harus berapa. Nah, ini langkah-langkah pembelajarannya. Nah, di akhir nanti para siswa akan berpikir bagaimana mereka akan berjualan, ya. Mereka akan berjualan. Di sini sudah ada ide bahwa mereka akan jualan stroberi berlapis coklat. Nah, lalu data-datanya sudah ada.
kepala sekolah meminta setiap kelas harus bisa mengumpulkan minimal 2,5 juta. Nah, stroberi yang ada di pasaran itu harganya 25.000. Satu keranjang kecil, isinya 12. Sedangkan satu kantong coklat itu harganya 39.500. Itu bisa untuk melumuri stroberi itu sebanyak 24 buah atau 2 lusin. Nah, lalu mereka akan mengemas dalam kotak yang terbuat dari kertas. Satu lembar kertas itu harganya 1.000, begitu ya. Dan dalam kotak itu akan diisi 6 stroberi yang sudah dilumuri coklat. Lalu mereka akan jual 20.000. Tentu bukan tanpa alasan, ya, mereka takut tidak laku juga. Nah, lalu persoalannya, apakah rencana itu akan berhasil? Ya. Bagaimana itu bisa dimodifikasi untuk membuat tujuan penggalangan dana ini terrealisasi, ya, gitu. Nah, lalu ini soal-soal yang sudah saya siapkan karena ini masih latihan, maka perlu dibantu panduan-panduan pertanyaannya. Nah, baik. Nah, sekarang kita akan lanjut pada bagian yang kedua, yaitu penjelasan konsep-konsep matematika yang terkait dengan tujuan pembelajaran. Nah, dalam hal ini saya akan menggunakan buku digital, ya, buku digital dari Pesona Edu. Ya, ini saya yang menulis, tapi belum selesai. Ya, semoga teman-teman yang berminat bisa membantu saya. Silahkan nanti menghubungi saya, gitu ya. Ini akan kita mulai konsep-konsep yang terkait. Yang pertama yaitu penjumlahan bilangan desimal. Ya, ini bisa dilihat para siswa yang sedang membuka Pesona Edu E-Class, di sana bisa dibuka juga. Itu di halaman 28. Ya. Anak-anak apakah sudah ketemu? Sudah, Pak. Saya sudah, Pak. Ya. Nah, ini. Jadi, saya kira menjumlahkan bilangan desimal 0,18 ditambah 1,6. Ya. Nah, maka hasilnya nanti akan terdiri dari angka-angka yang mana angka-angka itu sebagai satuan, sebagai persepuluhan, sebagai perseratusan. Ya. Nango apakah bisa menjawab pertanyaan ini? Ya. Oh, nampaknya putus ya. Nah, coba Mira, bagaimana menjawab penjumlahan 0,18 ditambah 1,6? Hasilnya langsung, Pak. Nah, caranya bagaimana? Kan tadi saya sudah jelaskan bahwa ini nanti akan ada angka yang hasilnya merupakan angka-angka yang merupakan satuan, persepuluhan, dan perseratusan. Ya, berarti satuan ditambah dengan satuan, persepuluhan ditambah dengan persepuluhan, dan perseratusan ditambah dengan perseratusan. Nah, maka perseratusan ini akan ada berapa angkanya? Nilainya berapa? 8. 8 ya? Ya. Nah, jadi 8 ditambah ini sebenarnya 0 ya, jadi 8. Nah, ini bisa dengan bantuan ini ya, kita lihat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lalu persepuluhannya? 7. 1 7. tambah 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Satuannya? 1. 1 ya. Jadi 1 tambah 0 itu 1 ya. Kita cek. Ya 7, Pak. Kenapa? Persepuluhannya Persepuluhannya 7.
Persepuluhannya 7. Tadi bilang 7 ya? Iya. Ya, baik. Sekarang kita coba lagi. Nah, yang ini masih sama ya soalnya ya? Masih, Pak. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lalu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya? Iya. Nanti 1. Iya. Oke, sudah benar? Nah, Sudah, kita Pak. cek ya. Ya, betul ya. Jadi jawabannya adalah 1,78. 1 ini angka satuan, 7 angka persepuluhan, kemudian 8 ini menunjukkan angka perseratusan. Jadi dalam desimal ditulis 1,78. Cukup jelas ya? Jelas, Pak. Ya, saya kira ini hanya mengulang, tidak perlu saya perpanjang. Kita lanjut pada konsep yang berikutnya, yaitu perbandingan senilai. Ya, perbandingan senilai. Nah, di sini ya, itu ada di buku Pesona Edu halaman 107. Ya, kita lihat. Halaman 107. Ya, ini oke. Maaf, ini ketutup ya. Sebentar, kita lihat halaman 107. Ya, nah teman-teman, di layar terlihat, saya perbesar. Nah, sekarang cukup jelas ya. Tabel perbandingan banyak bensin yang dipakai dengan jarak yang ditempuh. Ya, baris pertama itu menunjukkan banyaknya bensin yang dipakai oleh motor ya. Di sana ada gambar motor itu kayak motor saya waktu itu ya, ini Yamaha Alfa itu ya. Borosnya minta ampun gitu ya. Nah, ini lalu jarak ya, yang baris kedua itu menunjukkan jarak dalam kilometer. Ketika 1 liter bensin dihabiskan akan menempuh jarak 10 km dan seterusnya. Nah, sekarang kita lihat grafik hubungan antara banyaknya bensin yang dipakai dengan jarak yang ditempuh oleh sebuah motor ini ya. Nah, kita lihat. Ya, kita perhatikan, kita amati gerak motor sama grafik, lalu nilai-nilai besaran yang berubah. Nah, ya, Sylvia, apa yang kamu lihat ya dari tabel itu ya, dari grafik tadi ya? Sylvia, apakah benar? Yang saya lihat perbandingannya tuh sama terus. Jadi kalau misalnya 1 liter bensin, maka jarak yang dapat ditempuhnya 10 km. Kalau 2 liter berarti 20 dan seterusnya gitu. Ya. Jadi perbandingannya selalu sama. Jadi 1 banding 10 itu sama dengan 2 banding 20 gitu ya. 3 banding 30. 4 banding 50 akan sama dengan 5 banding 50. Nah, baik. Mungkin ada yang ada pendapat lain? Mira, barangkali? Tidak, Pak. Nah, 2 besaran yang mempunyai hubungan seperti ini disebut perbandingan apa? Senilai, Pak. Perbandingan senilai ya, karena nilai besarannya itu selalu sama. Nah, dari grafik sini terlihat bahwa setiap perubahan 1 liter, maka jaraknya berubah 10 km ya. Begitu. Nah, sekarang
kita perhatikan. Nah, ini namanya perbandingan senilai atau perbandingan seharga. Dan biasa juga disebut sebagai dua besaran ini berbanding lurus. Nah, terbukti bahwa grafiknya berupa garis lurus. Nah, sekarang kita lihat jika motornya, ya ini seandainya motornya itu diganti, ya, yang lebih irit. Nah, mungkin motor yang lebih baru biasanya lebih irit. Kalau sudah lama itu juga akan semakin boros gitu ya. 1 liter bensin seandainya bisa menempuh jarak 12 km misalnya. Apa yang terjadi? Ya. Ada yang bisa menjawab? Grafiknya tetap kayak gitu, Pak. Grafiknya tetap. Grafiknya Iya. lebih tinggi, Pak. Lebih tinggi, Pak, grafiknya. Grafiknya lebih tinggi. Ya, grafiknya bergerak naik gitu ya. Bagian ujungnya bergerak naik gitu ya. Iya, Lebih Pak. curam, Pak. Lebih Ya. curam. Lebih curam. Ya, oke, kita lihat ya. Nah, ini 12 ya. Kalau ini 12, ini akan lebih curam. Nah, ini kalau kita naikkan lagi, maka seperti kata Nango tadi, ini akan semakin curam gitu ya. Nah, ini bisa diperbesar sampai kemampuan motor itu seberapa gitu ya. Nah, ini namanya perbandingan senilai. Nah, apakah ada yang bisa memberi contoh besaran-besaran lain yang memiliki perbandingan senilai? Nango bisa menjawab? Mungkin itu, Pak, kalau banyaknya orang dengan air yang digunakan, Pak. Jadi kalau semakin banyak orang, maka air yang digunakan itu akan semakin banyak. Ya. Jadi kalau satu orang menggunakan 1 galon air sehari, begitu ya, maka Betul. kalau 1.000 orang semakin banyak gitu ya. Semakin banyak, iya. Gitu, Pak. Oke. Baik, sekarang saya ingin teman-teman lebih memahami. Saya kira dengan bantuan grafik ini sudah sangat jelas, tetapi dari grafik ini, dari tabel ini juga bisa dilihat, teman-teman. Tadi Pak Sivika sudah, Sylvia sudah mengatakan ya, bahwa perbandingannya selalu sama. Jadi 2:15 itu sama dengan 2:30. Sama dengan 3:45, sama dengan 4:60, sama dengan 5:75. Nah, hasil baginya selalu tetap. Tetapi kalau kita ambil ya, ambil 2 kolom ya, misalnya yang berdekatan gitu ya. Nah, ini 1 dengan 15, 2 dengan 30. Ini kalau kita kalikan secara menyilang, ini nilainya juga sama ternyata ya. 1 kali 30 sama dengan 2 kali 15. 2 kali 45 nilainya sama dengan 3 kali 30. Baik, begitu anak-anak, apakah cukup jelas? Jelas, Pak. Cukup jelas ya. Nah, ingat itu perbandingan senilai. Tidak mesti ya, tidak pasti, tidak tentu, belum tentu ya kalau yang satu naik, yang satunya naik juga, itu mesti senilai, harus ada syaratnya. Jadi penambahannya itu selalu konstan. Jadi kalau besaran yang satu naik 1, besaran yang kedua naik 15, maka kalau yang besaran pertama naik 2, maka besaran yang kedua naiknya adalah 30 gitu ya. Nah, ini harus konstan juga ya. Hanya saja penambahan besaran pertama dengan kedua itu bisa berbeda. Nah, itu. Baik, sekarang kita lanjutkan ya materinya, yaitu tentang untung dan rugi. Nah, ini kita masih menggunakan buku Pesona Edu yang digital yang luar biasa ini, halaman 33. Ya, kita lihat di halaman 33. Nah, cara bukanya dilihat dari sini. Ya. Maaf.
Oke. Halaman 33, kita lihat ke bawah ya. Nah, ini untung rugi ya. Nah. Apakah sudah terlihat? Lihat, Pak. Sudah, Ya. Pak. Baik. Nah, ini saya kira konsep yang sederhana, maka Bapak tidak akan menjelaskan. Ini langsung kita latihan gitu ya. Ini ada soal, seorang pedagang membeli 3 lusin penggaris seharga 72.000. Lalu ia menjual 1 buah penggaris dengan harga 3.500. Nah, pertanyaannya, pedagang itu untung, rugi, impas, atau bagaimana gitu ya. Nah, ada 3 kemungkinan. Jadi kalau berjualan itu kemungkinannya ada 3. Untung, rugi, atau impas. Nah, bagaimana, Shirley? 72.000 dibagi 3 lusin, Pak. Kalau 1 lusinnya itu 12, berarti kalau kali 3, 36. Berarti 72.000 bagi 36, bentar, Pak. 2.000. 2.000 Nah, berarti ya. dia belinya satunya 2.000, terus dia jualnya satunya 3.500. Berarti untung, Pak. Untung ya. Iya, Nah, betul. kita cek ya. Nah, 100 Shirley ya. Harga pembeliannya 72.000. Nah, maka harga penjualannya 3 kali 12 kali 3.500 ya, 126.000. Nah, lalu kita bandingkan harga beli dengan harga penjualannya. Harga belinya ternyata lebih rendah dari harga penjualannya. Nah, maka pedagang itu mendapat kelebihan atau kelebihan ya dari hasil pembeliannya itu. Itu ternyata dari hasil penjualan itu lebih, itu namanya keuntungan. Nah, untungnya adalah 126.000 dikurangi 72.000, yaitu 54.000. Nah, ini juga bisa menggunakan cara perbandingan tadi ya. Nah, jadi membandingannya bisa dicari dengan cara perbandingan. 3 lusin 72.000 ya. Berarti kalau 1, nah 3 lusin itu 36. Berarti kalau 1 buah berarti 72.000 dibagi 36, yaitu 2.000. Jadi yang sudah dikatakan Sally tadi benar sekali ya, itu konsep perbandingan. 2.000. Belinya 2.000, dijual 3.500. Maka untungnya 1.500 setiap buahnya. Ya, setiap penggarisnya itu untungnya 1.500. Tinggal dikalikan dengan 36. Hasilnya 54.000. Apakah cukup jelas? Jelas. Jelas, Pak. Anak-anak? Jelas, Cukup Pak. jelas ya? Baik. Sekarang kalau sudah jelas semua, tidak ada pertanyaan, anak-anak silahkan kembali membuka Pesona Edu E-Class ya. Di sana Bapak sudah memberikan beberapa latihan untuk mengecek pemahaman kalian ya. Nah, kalau kalian bisa mengerjakan itu semua, berarti anak-anak semua sudah paham ya, sudah paham materi hari ini. Ya. Jadi silahkan dibuka, diklik di learning, kemudian learning activities, kita buka. Ya. Kemudian kita klik ya, ini untuk Bapak Ibu yang tidak sedang membuka Pesona Edu E-Class ya, bersabar, ini ada soal hadiah nanti ya. Kita lihat yang soal ini dulu. Nah, ada 8 soal. Sebetulnya soal pertama ini tidak perlu dikerjakan karena tadi sudah didemokan di buku Pesona Edu tadi ya. Nah, tapi baik kalau ini kita lihat. Ya. Nah, ini mungkin saya preview.
student view, start ya. Nah ini sudah tadi ya, yang bagian pertama ini anak-anak bisa mulai mengerjakan nomor 2 ya ini. Nah ini ada gambar pensil dengan penggaris. Tapi maaf penggarisnya itu patah gitu ya, maka mengukurnya begitu. Nah, maka kira-kira itu panjangnya berapa? Jadi panjang pensil itu berapa? Ballpoint ya ini ya, panjang ballpoint itu berapa? Nah, silahkan dijawab, itu ada kotak di sana, sertakan caranya, ya silahkan. Itu fitur-fiturnya sama seperti pada Microsoft Word ya, saya kira anak-anak bisa untuk mengerjakan itu ya. Nah, waktunya tidak perlu lama-lama ya. Ini soal gampang. Lalu yang ketiga ya, ini soal pilihan ganda. Saya kira ini tidak asing bagi para siswa ya. Tetapi ingat bahwa mulai tahun ini tidak akan ada lagi UNBK ya, diganti dengan AKM. Tentu soal-soalnya tidak akan berbentuk seperti ini. Tetapi baik ini untuk menguji pemahaman para siswa tetap harus dikerjakan ya, ini soal pilihan ganda. Nah, soal yang berikutnya ini masih soal yang sama tentang untung dan rugi, tetapi ini bentuknya adalah isian ya, isian. Jadi silahkan diisi, caranya bebas ya, tadi sudah dijelaskan, tetapi dimungkinkan para siswa untuk mengerjakan dengan cara lain. Lalu item yang kelima, nah ini adalah soal dalam bentuk gambar ya. Ini teman-teman bisa ini menjodohkan ya, silakan dijodohkan, tentukan grafik yang cocok, nah, mencocokkan dengan perbandingan senilai yang ada di bawahnya. Mana grafik yang menunjukkan 10 kilometer per liter ya. Kemudian mana yang menunjukkan 15 km per liter. Ini tinggal di drag gitu ya, diklik kemudian ditahan, tarik, dimasukkan gitu ya. Nah, ini sangat mudah. Tetapi bukan mudahnya untuk menarik itu, tapi teman-teman harus berpikir mana yang sesuai gitu ya. Lalu item yang keenam, ini soal berbentuk video. Ya, teman-teman, silakan itu tinggal di play, begitu. Nah, nanti ada soalnya harus dijawab. Jadi baca, nah, kalau apa namanya belum memahami bisa diulangi lagi, ya. Nah, kemudian jawab. Misalnya dijawab ya untung atau rugi atau impas, nanti di save, kemudian video akan jalan lagi. Nanti akan ada soal berikutnya. Itu yang keenam. Kemudian item yang ketujuh, nah ini teman-teman, saya minta untuk membuka buku Pesona Edu tadi, di halaman 33. Nah, silakan diklik videonya, kemudian jawab soalnya, lalu direkam layarnya. Ya, direkam pakai OBS bisa, ada yang namanya apa ya, untuk merekam layar itu, screen-o-matic juga bisa. Nah, banyak cara. Nah, nanti teman-teman kalau belum bisa, tentu ada sesi untuk belajar bagaimana merekam layar gitu ya. Nah, lalu yang jauh lebih menarik ini adalah soalnya teman-teman tidak perlu menulis ya. Nah, ini soalnya saya bacakan. Setelah belajar tentang untung dan rugi, jawablah secara lisan apa itu untung dan apa itu rugi. Jelaskan bagaimana caranya menetapkan harga jual suatu produk. Nah, kalau sudah dipikirkan, tinggal klik record, lalu teman-teman berbicara.
Ya, berbicara jawabannya apa. Untung adalah misalnya. Lalu rugi itu kalau apa. Kemudian menentukan harga itu caranya bagaimana, langkah-langkahnya seperti apa. Ya. Cukup jelas teman-teman? Nangu jelas? Jelas, Pak. Jelas, Ya, Pak. silakan dikerjakan. Nah, sementara Jelas. teman-teman mengerjakan, nah ini giliran Bapak Ibu yang sedang mengikuti acara ini, saya akan memberikan soal, ya, soal yang ada hadiahnya. Tetapi saya kira bukan soal hadiahnya, tetapi keterlibatan Bapak Ibu itu sangat penting ya. Jadi kalau mengajar itu pertama-tama yang harus kita perhatikan adalah keterlibatan para siswa. Ya, kita harus mulai bergeser bahwa siswa yang aktif, ya, gurunya yang hanya sebagai fasilitator, begitu ya. Nah, sekarang akan saya perlihatkan soalnya. Bapak Ibu, silahkan kalau perlu mengambil ballpoint untuk coret-coret, silahkan diambil dulu, ya. Saya akan tunjukkan soalnya. Nah, ini soal yang berhadiahnya ini. Nah, ini kita publish, student view. Ya, Bapak Ibu, semoga jelas ya. Kalau tidak jelas, saya sambil bacakan. Temukan 3 bilangan bulat berurutan. Ya, temukan 3 bilangan bulat berurutan A, B, dan C yang memberikan nilai yang sama untuk A plus B kali C dan A dalam kurung B plus C. Jadi 2 bentuk aljabar itu nilainya sama. Maka nilai A, B, dan C-nya berapa? Kalau sudah ketemu, Bapak Ibu, ya, ketik di HP atau di laptop, kalau Bapak Ibu sedang pakai laptop, https://bit.ly garis miring A-nya besar, strip kelas ya, C-nya besar 2020. Ya, 2020. Silahkan diisi yang harus diisi, kemudian tuliskan jawabannya saja. Ya, tuliskan jawabannya saja. Tidak perlu pakai cara. Nah, jelas ya? Nah. Ya, Mas Renaldo barangkali bisa sambil memantau ya. Apakah respon dari teman-teman yang mengikuti acara ini sudah menjawab. Saya kira ini waktunya nggak lama-lama. Baik, Pak. Ya, 2 menit atau 3 menit itu ya. Nah, silahkan nanti akan saya tunjukkan soal yang kedua. Ingat, yang akan mendapat hadiah tentu yang menjawab sempurna, benar, ya, dan yang lebih cepat, ya, karena ini pakai Google Form, maka ada timestamp-nya ya di sana, maka nanti akan terlihat, ya. Nah, saya harapkan benar semua, ya. Nanti kalau benar semua, yang tetap yang mendapat adalah yang tercepat. Apakah sudah ada yang menjawab, Mas Ronaldo? Kebetulan belum ada, Pak. Belum ada ya? Belum ada, Pak. Ya, Ya, kayaknya belum panas, Pak. iya. Ya. Kayaknya teman-teman belum panas ya. Nah, oke. Ya, kita tunggu tidak apa-apa. Ya, 1-2 menit. Nah. Silahkan kalau sudah ditulis, saya tayangkan soal yang kedua supaya
Kalau soal 1 belum ketemu, soal kedua mungkin lebih mudah gitu ya. Nah, ya, ini soal yang kedua. Nah, soal kedua ini ya. Perhatikan pola bilangan berikut. Ya. Perhatikan pola bilangan berikut. 2/1, 2/1 ditambah 1/1, 2/1 plus 1/1 plus ada. Susah ya bacanya ini. Silahkan diperhatikan di layar. Nah, tentukan suku ke-10, nilainya berapa. Ya. Jadi bukan bentuk penampakannya seperti itu, tetapi nilainya. Suku ke-10 nilainya berapa. Sama, link untuk menjawabnya sama, teman-teman tetap mengisi nama, dari sekolah mana, dari instansi mana, nomor WA-nya, kemudian menjawab soal nomor berapa, ini nomor 2 ya. Nah, ini soal nomor 2, kemudian yang berikutnya tuliskan jawabannya saja. Ya, tuliskan jawabannya saja. Baik, teman-teman, silahkan segera dijawab. Apakah para siswa sudah selesai menjawabnya, melakukan aktivitas kelasnya? Saya sudah selesai, Pak. Sudah selesai ya? Nah, Saya sudah. Sudah, Pak. Erli sudah selesai? Sudah, Pak. Sudah ya. Sudah. Nango sudah selesai? Hampir. Hampir selesai ya. Nah, hampir selesai. Oke. Hampir, Pak. Butuh berapa menit lagi? Bentar lagi, Pak. Bentar lagi ya. Ya. Kira apakah sudah selesai? Udah, Pak. Sudah, hebat kamu ya. Nah, Sylvia? Sylvia, Sudah, apakah Pak. sudah selesai? Sudah. Ayo, Nango, yang lain sudah selesai. Agak cepat Ya, sedikit. Pak. Mm-mm. Sabar, Pak. Saya Ya. Ya. Baik, kalau sudah ya Nango ya? sudah, Pak. Oke, terima kasih. Nah, sekarang bagaimana? Susah atau gampang soalnya? Gampang, Pak. Gampang ya. Materinya cukup jelas, soalnya makanya anak-anak bisa mengerjakan dengan mudah ya. Nah, sekarang lanjut kepada aktivitas kelas ya. Ini tujuan pembelajaran kita yang utama hari ini, yaitu kita ingin membantu rumah sakit menyediakan APD. Kita akan menyumbang sejumlah uang gitu ya. Nah, ini akan kita buka di kanvas ya. Nah, apakah terlihat? Jelas ya? Terlihat, Pak. Terlihat, Nah, Pak. Lihat, Pak. Nah, ini soalnya tadi sudah saya bacakan sebetulnya, tapi baik kalau diulangi lagi supaya Bapak Ibu yang sedang mengikuti acara ini bisa ikut berpikir gitu ya. Apakah soal-soal seperti ini cukup menantang ya, cukup mengembangkan cara berpikir para siswa ya, atau tidak gitu ya. Ini saya kira ini juga kita jadi bahan sharing bersama bahwa soal-soal kita ke depan itu menghadapi AKM itu harusnya seperti apa. Nah, dalam rangka membantu tenaga medis menangani COVID-19, diadakan penggalangan dana sehingga setiap kelas harus dapat mengumpulkan sekurang-kurangnya 2.500.000 untuk kelas 7. 1 itu memutuskan ingin menggalang dana dengan cara berjualan dan hasil keuntungannya akan diserahkan ke sekolah.
mereka sepakat ingin membuat stroberi berlapis coklat. Nah, stroberinya berlapis coklat tersebut dikemas di dalam kotak yang terbuat dari kertas. Nah, mereka berencana untuk satu kotak diisi 6 stroberi, dijual seharga 20.000. Supermarket yang terletak di sekitar sekolah menjual satu keranjang kecil berisi selusin stroberi seharga 25.000. Sedangkan harga coklat untuk melapisi stroberi tersebut itu 39.500 per kantong. Satu kantong coklat itu cukup untuk melapisi 2 lusin stroberi. Satu buah kotak memerlukan 1 lembar kertas yang harganya 1.000. Ya, 1.000. Apakah rencana ini akan berhasil? Bagaimana itu bisa dimodifikasi untuk membuat tujuan penggalangan dana ini terrealisasi? Apakah cukup jelas, anak-anak? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Jelas ya? Mas, Nah, Pak. tadi kelompoknya sudah saya bagi. Kelompok 1 ini ada panduan pertanyaan yang harus dijawab. Silahkan dijawab. Kelompok 2 silahkan diskusikan. Kelompoknya sudah saya bagi tadi juga. Teman-teman silakan untuk kali ini mengerjakannya di kertas, ya. Kerjakan di kertas. Kemudian nanti diupload di kanvas ini juga, ya. Di kanvas ini juga, sehingga nanti kita bisa bahas bersama-sama. Nah, jawabannya sudah benar atau belum, gitu ya. Setuju? Setuju, Pak. Perlu waktu berapa menit? Bentar. Kebetulan saya sudah Pak. selesaikan, Pak. Dari Oh, sudah kelompok selesaikan 2, Pak. ya. Iya. Oke. Baik, kalau begitu ini giliran untuk teman-teman atau Bapak Ibu yang mengikuti. Akan ada satu soal lagi, ini yang tentu sangat menarik soalnya. Hadiahnya pun juga menarik, begitu ya. Semoga meskipun saya tidak bisa teman-teman menjawab saya dengan suara, begitu ya, mudah-mudahan mendengar. Nah, ini akan saya tayangkan soalnya. Soal yang ketiga, ini soal yang terakhir. Ya. Ya. Oke, kita lihat soal yang ketiga. Nah, ini soalnya Bapak Ibu ya. Jadi ini ada 3 remaja putri gitu ya. Namanya Aminah, Barinta, dan Cecil. Adalah pesenam yang mempunyai keahlian, salah satunya membuat formasi piramid manusia gitu ya. Nah, karena saya tidak menggambar, sebetulnya gambarnya nggak begitu gitu ya. Jadi mereka dapat membentuk 3 piramida 2 tingkat yang berbeda. Itu asalkan mereka bergantian menjadi orang yang ada di atas. Rahasia formasi piramida ini dapat terbentuk dengan sempurna adalah beban orang yang di atas itu dibagi rata di antara orang-orang yang ada di bawahnya. Nah, lalu orang yang di bawah itu berdiri di atas timbangan gitu ya, kira-kira begitulah. Nah, ini yang paling kiri itu timbangannya 91 kg. Lalu sebelah kanannya 85 kg. Lalu yang piramida yang kedua ini 95 kg. Kemudian ini 81 kg. Lalu piramida ketiga ini 92 kg. Yang terakhir ini 84 kg. Nah, ini dengan menggunakan informasi pada gambar, di samping tentukan berat masing-masing. Jadi berat Aminahnya berapa, berat Barintanya berapa, dan berat Cecilnya berapa. Itu ya. Jelas ya Bapak Ibu ya. Nah, ini silahkan. Nah,
Pastinya tidak ada yang beratnya lebih dari 100. Ya. Karena ini gambarnya kurus-kurus begitu ya. Nah, jawaban masih sama. Silakan dibuka Bitly E-Class 2020. Ya. Mas Renaldo, apakah ada informasi terkait dengan kuis ini? Ada, Pak. Apakah ada yang menjawab? Gitu? Ada beberapa yang sudah menjawab, Pak, tapi nanti akan kami tally dulu. Oke, Mungkin ya. tunggu dulu, Nah, Pak. artinya sistem berjalan dengan sempurna gitu ya? Iya, ya betul. Ya, oke. Ayo Bapak Ibu, ini door phrase-nya sangat menarik untuk soal yang ketiga. Nah, ini hitungannya gampang, bilangannya bulat semua gitu ya. Nah, silahkan. Baik, sambil kita tunggu beberapa saat supaya Bapak Ibu nanti juga fokus untuk melihat hasil dari pekerjaan anak-anak yang 5 orang anak tadi, nanti akan saya tunjukkan. Ya. Sekarang ini akan saya ganti. Ya. Baik, sekarang apakah kelompok 1 dan 2 sudah siap untuk presentasi? Sudah, Sudah, Pak. Pak. Sudah ya. Nah, baik, kita mulai dari kelompok 1. Nanti silakan membacakan atau menjelaskan hasil dari diskusi kelompok ya. Nah, Ya, sekarang siap, Pak. saya buka dari sini saja. Teman-teman tidak usah share screen, biar saya yang share screen, nanti teman-teman tinggal membacakan, karena hasil pekerjaan teman-teman sudah ada di sini. Ya, mestinya ya. Iya, ini kelompok 1 sudah. Kelompok berapa ini? 2 ya? Iya, Pak, Nah, kelompok 2. Maaf, saya nggak tulis, Pak. ya, baik. Mulai dari kelompok 1, siapa yang mau menjelaskan? Sylvia ya? Ayo, Sylvia jelaskan. Oke, Pak, sebentar ya. Dari arahannya, kita diminta untuk melakukan pendekatan dan menyelesaikan masalahnya. Nah, kelompok kami menguraikannya sebagai berikut. Di situ kan diketahuinya satu kotak stroberi itu isinya 6 buah stroberi dengan harga 20.000 yang ingin kita jual. Sedangkan modal yang kita perlukan itu satu lusin stroberi atau 12 stroberi itu harganya 25.000. Dan satu kantong coklatnya itu seharga 39.500 untuk 2 lusin atau bisa 4 kotak yang akan kita jual. Dan membutuhkan satu kertas seharga 1.000. Maka dari itu kita menguraikan modalnya itu berdasarkan 6 stroberi atau satu kotak penjualan. Modal untuk stroberinya itu 12.500 ditambah modal coklatnya 39.500 dibagi 4 dan ditambah 1.000 sehingga hasilnya 23.375. Jika dibandingkan dengan harga jual yang kita inginkan dengan modalnya, maka kita memperoleh rugi karena dari modalnya 23.375 dikurangi dikurangi harga jualnya, maka hasilnya rugi 3.375. Maka rencana tersebut tidak akan berhasil karena kita tidak mendapatkan untung. Kemudian soal kedua, untung atau rugi jika mereka hanya menaruh 5 buah stroberi dan tetap menjual dengan harga 20.000. Maka kita menggunakan perhitungan perbandingan senilai, yaitu 23.375 per X sama dengan 6/5. Maka X-nya mendapat
19.479,167. Maka dari itu, kita dapat memperoleh untung yaitu 20.000 dikurangin 19.479, yaitu 520. Kemudian soal ketiganya itu, berapa kotak stroberi yang perlu dijual untuk mencapai target mereka? Jika dengan keuntungan 520 tersebut, maka mereka perlu menjual 4.800 kotak. Caranya dengan keuntungan yang ingin didapat yaitu 2.500.000 dibagi 520,833. Makanya 4.800. Baik, ada tambahan dari anggota kelompok yang lain? Tidak, Pak. Cukup, Pak. Ya, oke. Cukup. Kira-kira kalau Sylvia sebagai anggota kelas, apakah akan menjalankan rencana ini? 5 buah, 1 kotak, berarti harus menjual 4.800 kotak. Tidak, Pak. Nggak sanggup. Nggak sanggup. Nah, kalau nggak sanggup berarti apa yang akan diubah? Produknya atau mungkin menaikkan harga? Menaikkan harga dan mengurangi jumlah stroberinya. Ya, silakan. Saya kira kamu sudah tahu, nanti adakan rapat kelas lagi, tentu ada pertimbangan-pertimbangan lain ya, yang harus dipertimbangkan untuk menentukan harga. Jadi pasarnya, segmen pasarnya di mana, kira-kira mampu menjual berapa gitu ya. Nah, ingat ini penggalangan dana. Mungkin dijual lebih mahal sedikit itu juga tidak apa-apa karena tujuannya untuk menggalang dana. Ini hanya saran dari Bapak gitu ya. Baik, sekarang kelompok 2, silakan. Iya, baik Pak. Ya. Ya, ternyata saya salah baca pertanyaannya Pak. Saya nggak lupa tadi ada kertasnya juga perlu dipakai untuk membungkus Pak. Iya. Ya, jadi kalkulasi saya ini seakan-akan kertasnya itu nggak ada Pak. Jadi nggak dihitung ya? Nggak dihitung Pak, iya. Terus? Ya, jadi pertama itu kan pertanyaannya itu membutuhkan apa saja yang perlu Anda ketahui. Jadi yang perlu diketahui itu konsep untung rugi dan konsep perbandingan senilai, Pak. Ya. Ya. Terus? Lalu caranya sama dengan kelompok 1. Jadi saya hitungnya untung per 12 stroberi. Ya. Jadi dikalikan. Nah, bahkan tanpa masuk harga kertas aja sudah rugi, Pak. Apalagi dengan harga kertas. Ya. Jadi saran saya itu adalah menaikkan harga menjadi Rp 50.000 per 6 stroberi atau 100.000 per 12 stroberi supaya untungnya besar. Ya. Oke. Jadi dari perhitungan? Ya, saya kalkulasikan dari untungnya tadi. Maaf, saya lupa tadi memasukkan hasil akhirnya. Hasil akhirnya itu mestinya 141 kotak, Pak. 141 kotak ya. Nah, ya. Ini kalau satu kelas itu 30 anak, berarti satu anak hanya kena jatah menjual 3-4 kotak gitu ya. Iya. Saya kira ini lebih masuk akal ya. Iya, jadi jawaban Anda tidak ada yang salah, tetapi silakan. Saya kira dari pembelajaran hari ini para siswa sudah tahu bagaimana membuat atau menentukan harga ya, penentuan harga produk atau mengemas produk sehingga sesuai dengan target ya. Target itu adalah keuntungan yang memang ditargetkan. Baik, anak-anak, terima kasih atas pembelajaran hari ini. Sampai ketemu pertemuan selanjutnya dan tetap semangat belajar dan semoga nilai-nilai kalian akan semakin baik di masa-masa yang akan datang.